Selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Ernayanti. Di video ini saya akan menjelaskan tentang urgensi sistem informasi dan digitalisasi di Indonesia, sektor private dan sektor publik untuk memenuhi tugas besar satu mata kuliah sistem informasi akuntansi. Pada era digitalisasi ini, perkembangan teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perusahaan menggunakan teknologi informasi guna menunjang kebutuhan yang utama dalam pengembangan perusahaan. Salah satunya adalah sistem informasi. Sistem informasi yang terdiri atas sumber daya manusia, prosedur, data, perangkat keras, perangkat lunak, dirancang untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sehingga nantinya dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan sistem informasi bagi para pembuat keputusan. Digitisasi adalah proses mengubah sesuatu yang berbentuk non-digital menjadi digital. Digitisasi dan digitalisasi sangat erat kaitannya. Keduanya sering dianggap sebagai istilah yang memiliki arti sama, tapi dalam praktiknya keduanya memiliki arti yang berbeda. Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital. Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. Digitalisasi yang telah masuk ke kehidupan sehari-hari juga banyak dimanfaatkan oleh sektor private atau swasta untuk mendapatkan keuntungan saat ini dengan mempermudah memberikan pelayanan yang bisa kita lihat di berbagai aplikasi. Mulai dari e-government dan jasa juga telah banyak memanfaatkan kemajuan teknologi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut telah dianggap juga sebagai sumber daya yang sangat penting bagi organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta saat ini. Sistem informasi dan teknologi informasi tidak hanya berperan sebagai dukungan semata, namun juga telah berperan sebagai key operasional, high potensial, peran strategis, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam sebuah organisasi. Dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadikan dua pelayanan yang dapat diberikan yakni pelayanan publik dan pelayanan private. Perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah mengenai dasar penyelenggaraan dan sifat barang serta jasa yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik. Kedua hal ini harus dapat dibedakan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam penyelenggaraannya. Konflik kepentingan dalam hal penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat akan dapat diatasi apabila kita memiliki pengetahuan yang telah mengenai perbedaan pelayanan publik dengan pelayanan private. Meskipun dalam penyelenggaraannya dan pendanaannya nanti berasal dari negara dan lembaga negara, tetapi tentunya terdapat perbedaan antara pelayanan publik dengan pelayanan private. Sektor private merupakan informasi yang tidak boleh diakses oleh orang lain, kecuali diizinkan pemiliknya. Penyelenggaraan untuk melindungi hak pemilik pribadi. Sektor publik merupakan informasi yang dapat diakses oleh semua orang selain yang dilarang. Pelanggaran untuk melindungi kepentingan bersama. Informasi private adalah informasi yang hanya dapat diakses dengan izin dari pemiliknya, seperti data pribadi seseorang. Sementara itu, informasi publik adalah informasi yang dapat diakses oleh semua orang, seperti informasi yang tersedia di situs universitas, berita, dan lain-lain. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yang meliputi penyelenggara negara atau pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha atau badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik,
badan usaha atau badan hukum yang bekerja sama dan atau dikontrak untuk melaksanakan sebagai tugas dan fungsi pelayanan publik, dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dan pada ayat 6 dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metode berbagai data atau data sharing, dan sistem pengamannya yang lebih lanjut dapat dilihat pada panduan sistem manajemen dokumen elektronik. Dengan demikian, kegiatan administrasi di dalam lembaga pemerintahan ini tidak terlepas dari penerapan sistem informasi manajemen yang intinya terletak pada pelaksanaan kegiatan perekaman dan penyimpanan berbagai informasi penting bagi organisasi secara sistematis, tepat, dan akurat di dalam media komputer. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan.